Bayangkan ini, seorang pria duduk di bawah pohon, tak bicara, tak bergerak, hanya diam. Dan dalam diam itu, seluruh India berhenti bernapas. Raja menunduk, pendeta membungkam, kitab suci tertutup, dunia samsara lupa berputar. Tapi suatu hari, pria itu menutup mata, dan keheningan yang mengguncang dunia seolah lenyap bersamanya. Apa yang terjadi setelah itu? Mengapa kebenaran terbesar harus dikubur oleh pengikutnya sendiri? Ini bukan sejarah. Ini adalah cermin. Dan cermin itu menatapmu sekarang. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia terlalu menang. Ini bukan cerita tentang perang, bukan cerita tentang invasi, bukan tentang raja atau pedang. Ini adalah cerita tentang manusia yang takut pada kebebasannya sendiri. Buddhisme tidak lenyap dari India karena dibunuh. Ia lenyap karena ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah sujud di kakinya. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia terlalu kuat, terlalu diam, terlalu kosong, terlalu telanjang. Buddha datang seperti angin yang membersihkan segalanya. Ia merobohkan para dewa. Ia membakar kitab suci. Ia menertawakan para pendeta. Ia menolak penyelamat. Ia menghapus surga. Dan ia meninggalkan hanya satu hal: kesadaran di sini dan saat ini. Dan untuk sesaat, India mendengarkan. Bukan karena kata-katanya, tapi karena keheningannya. Keheningan yang begitu dalam, begitu penuh, hingga perdebatan menjadi mustahil. Orang-orang datang dari jauh. Raja menanggalkan mahkota. Pendeta menutup mulut. Semua hanya ingin duduk di dekatnya, bukan untuk mendengar, tapi untuk merasakan. Tapi kemudian, Sang Buddha parinirwana. Dan ketika ia pergi, keheningan yang suci dan jujur itu seolah ikut mati bersamanya. Orang-orang tidak kuat bertahan dalam keheningan yang jujur itu. Mereka tak bisa mentoleransi kesunyian suci yang menelanjangi segala ilusi mereka. Maka mereka berlari menjauh dari keheningan dan kembali ke bisingan lama. Orang-orang yang dulu sujud di hadapannya mulai membangun kembali sangkar mereka. Mereka merindukan para dewa, mereka merindukan ritual, mereka merindukan kepastian. Sang Buddha meninggalkan mereka telanjang, tanpa keyakinan, tanpa mimpi surga, tanpa siapapun untuk disalahkan. Dan manusia tak sanggup menanggung ketelanjangan itu. Maka mereka kembali ke candi, kembali ke mantra, kembali ke doa, kembali ke ilusi. Mereka mulai menyembah gambar Buddha, bukan menjadi Buddha. Kata-katanya menjadi nyanyian, bukan tantangan. Meditasinya menjadi filsafat, bukan api. Kuil-kuilnya menjadi tempat berlindung bagi pikiran yang lelah, yang mencari keamanan, bukan kebangkitan. Para pendeta pun kembali, kini atas nama Buddha. Mereka membangun struktur, aturan, hierarki.
Mereka mengubah pemberontakan menjadi agama. Mereka mengubah kebangkitan menjadi tradisi. Mereka mengubah keheningan menjadi kata-kata. Dan Hindu? Hindu tidak memusuhi Buddha. Hindu menyerapnya. Dengan senyum lembut, ia berkata, "Kamu adalah avatara kami. Kamu bagian dari kami." Dan begitulah, pemberontak diubah menjadi hiasan altar. Api diubah menjadi lilin. Kebenaran diubah menjadi cerita. Tapi ini bukan akhir. Ini hanya permukaan. Di bawah permukaan itu, aroma Buddha masih ada. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah. Ketika India menolaknya, ia menunggangi angin, menyeberangi pegunungan, masuk ke Tibet, ke Cina, ke Jepang. Di Tibet, ia menjadi mantra yang bergema di gua. Di Cina, ia menjadi Chan, keheningan yang berjalan. Di Jepang, ia menjadi Zen, suara tepukan satu tangan. Tapi di India ia menjadi bayangan. Tapi bayangan itu tidak pernah mati. Ia hanya menunggu. Dan inilah ironi yang indah. Buddhisme kembali ke India, bukan sebagai agama, bukan sebagai kuil, bukan sebagai biksu, tapi sebagai kesadaran. Orang-orang mulai duduk lagi di bawah pohon, di tepi sungai, di kamar yang sunyi. Mereka tidak membaca kitab suci, tidak menyanyikan mantra, tidak mencari dewa. Mereka hanya duduk. Dan dalam keheningan itu, Buddha lahir kembali. Dalam keheningan, siapapun yang berani duduk menatap apa adanya.